Iya, Apa kabar dok? Sehat dok? alhamdulillah semua sehat. Gimana ini? Saya baru pertama ini. Iya dok. Jadi Kedengeran nggak suara? alhamdulillah kedengeran dokter. Iya. Iya, Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol dok. Dan mohon informasinya dari dokter Sinara spesialis paru tentang asma. untuk yang sudah asma ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Ininya apa? Asma tuh ada serangannya berat, dengan sedang berat, ada asmanya sendiri dengan sedang berat, gitu ya. Asma yang ringan biasanya dia cuma butuh obat semprot yang Ventolin ya, maksudnya hanya untuk melegakan napas. Tapi kalau untuk yang sudah sedang berat, dia sudah butuh obat yang untuk mengontrol. Jadi asma itu intinya dia inflamasi saluran napas. Jadi dasar pokoknya itu peradangan saluran napas yang sudah memang menetap dari sononya. Jadi gitu. Nah dia hanya bisa dia mungkin tidak bisa sembuh 100%, cuman dia bisa dikendalikan, dikontrol. Nah, obat asma itu kan ada dua macam. Ada yang sebagai pelega, ada yang sebagai pengontrol. Yang pelega itu dia hanya dipakai kalau sesak doang. Tapi kalau yang pengontrol dia makainya rutin harian. Trigger Trigger dari itu serangannya ya. Tiap-tiap orang itu kan beda triggernya. Ada yang karena asap rokok, ada yang karena polusi, ada yang karena udara dingin, terutama musim hujan, terutama pada malam hari menjelang sore. Itu memang triggernya kita harus tahu apa yang kira-kira bisa mencetuskan asmanya. Sebagian besar asma itu memang sebagian besar adalah turunan, ada bakatnya, ada bakat genetik dari situ. Cuman memang ada asma sebagian kecil, memang ada asma yang didapat pada ini. Cuman bisa jadi dia turun, tapi dia mungkin gennya, kita mungkin pernah belajar genetika, mungkin sangat kecil. Cuman karena dia terpicu, karena dia berkontak terus dengan pemicu itu, sehingga dia bisa terjadi serangan, bisa terjadi asma gitu. Cuman memang paling sering dia apalagi punya bakat alergi, itu biasanya memang terserang asma. Biasanya kalau udah asma yang memang dia ada asma alergi, biasanya ada faktor pencetus alergi yang lain juga, misalnya rinitis, sering pilek atau gatal-gatal atau segala macam urtikaria ya, gampang itu biasanya itu. Cuma memang sebagian besar adalah ada keturunan. Faktor-faktor keturunan itu sangat sangat dominan untuk asma itu. Untuk asma yang bukan karena faktor-faktornya misalnya kayak asma kerja, dia bekerja terus di pabrik yang polusi, namanya bronkitis industri ya, terus-terusan, terus bisa jadi asma kerja. Atau polutan, bahan-bahan kimia yang terus-menerus, dia bisa jadi asma. Memang sebagian besar adalah turunan gitu. Tapi bisa jadi dia tidak turunan, masih ada tapi sebagian kecil. Bisa dideteksi, bisa, terutama ya tadi kita hubungkan ada keluarga yang itu nggak, ada keluarga yang menderita asma nggak, atau mungkin turunannya gitu, itu mungkin kita menjadi satu alert, wow ini jangan-jangan ada orang yang asma gitu ya. Kalau yang balita bisa terserang asma, kalau yang benar-benar balita ya maksudnya bayi atau itu mungkin agak sulit mendeteksinya ya, karena dia untuk bayi itu saluran napasnya masih lembek, jadi dia suka ngigit, belum tentu dia membising, belum tentu dia pasti asma, belum tentu gitu. Jadi kita lihat perkembangannya, terus nanti mungkin kita lihat pola serangannya. Biasanya kalau sudah anak-anak tuh ada
kalau asma itu ada pola serangannya. Dia pertama tidak bisa tidurnya terganggu karena sesek. Kemudian hariannya mungkin dalam seminggu 2 kali, seminggu suka sesek. Atau pola serangan terus aktivitas sehari-hari juga terganggu. Itu udah punya ciri khas asma. Deteksi dini ya dari kecil biasanya itu dari turunan itu. Kita lihat dari orang tua apakah ada yang penderita asma, ada yang itu mungkin kita bisa aware lebih dini. Dan kalau memang udah kelihatannya jelas, biasanya klinisnya gejalanya jelas sih, misalnya sering serangan atau itu dari awal mungkin berobat ke dokter nanti dikasih itu steroid obat hisap gitu. Obat hisap. Supaya obat hisap itu supaya mencegah supaya derajat asmanya tidak bertambah. Asma bisa sembuh kalau memang dia genetik mungkin tidak bisa sembuh ya. Jadi asma memang terus penyakit yang kronik, yang dia kan inflamasi kronik saluran napas. Memang yang bisa kita lakukan adalah menurunkan derajat asmanya dan mengontrol menjaga supaya tidak serangan. Kalau sembuh 100% total tidak bisa ya. Cuman mungkin asma yang ringan sekali itu jadi seperti orang normal aja. Cuman kalau benar-benar dia asma persisten, dia sudah pakai obat hisap rutin, dia memang harus mengontrol saluran napasnya dijaga agar supaya tidak serangan, dibuat stabil, asma stabil. Jadi kalau memang ternyata bisa sembuh atau tidak, memang dia benar-benar asma persisten, ya memang tidak bisa sembuh gitu. Sejauh yang ini obatnya hanya untuk mengontrol, ibarat sakit, misalnya nih obat sakit diabetes gitu. Sakit diabetes kan dia tidak bisa sembuh, teman dia harus minum obat rutin supaya kadar gulanya terkontrol. Asma juga gitu. Dia pakai obat hisap itu tujuannya supaya saluran napas inflamasinya terkontrol, rutin terus-menerus supaya tidak terjadi serangan. Komplikasinya pertama asmanya menjadi tambah berat. Ya, derajatnya mudah bertambah berat. Ya kalau tambah berat pasti serangannya juga akan berat. Ya kalau serangannya berat, ya tahu sendiri nanti bisa masuk ICU dan ujungnya ke itu. Nah, tapi maksudnya menjaga asma supaya serangan berat itu bisa fatal. Gitu. Intinya asmanya dijaga itu bisa juga menimbulkan penyakit lain. Ada penyakit kayak GERD itu juga karena asma atau penyakit lainnya gitu.